Dalam sebuah postingan di thread sosial, Trump mengatakan Los Angeles telah diserang dan diduduki oleh imigran gelap dan penjahat. Sekarang gerombolan pemberontak yang kejam menyerbu dan menyerang agen federal kita untuk mencoba menghentikan operasi deportasi kita. Namun kerusuhan yang melanggar hukum ini hanya memperkuat tekad kita, tulis Donald Trump, dan dia juga telah memerintahkan pejabatnya untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membebaskan Los Angeles dari apa yang disebutnya invasi migran dan mengakhiri kerusuhan migran ini. Tambah Donald Trump. Kemudian juga ketertiban akan dipulihkan, para imigran gelap akan diusir, dan warga Los Angeles akan dibebaskan. Apa penyebab kerusuhan di Los Angeles? Apakah semata-mata krisis imigran, dan apa motif politik Donald Trump? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Azwar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Bung Andi. Hasbi, biasanya Donald Trump melontarkan kalimat kontroversi atau pernyataan, dan kali ini negaranya pun dilanda bencana yang sebelumnya kebakaran, dan kali ini Los Angeles sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Amerika menjadi sorotan setelah kericuhan besar di awal bulan Juni 2025. Menurut Anda, apa pemicu utama dari kerusuhan ini, Bung? Ya, Bung Anggi. Ya, kalau berdasarkan berita yang kita lihat, pemicunya itu kan 6 Juni kemarin ya, Bung Anggi ya, hari Jumat pada saat terjadi penyergapan oleh apa namanya, oleh bagian imigrasi di Los Angeles yang mendatangi beberapa toko yang dianggap mempekerjakan karyawan yang undocumented ya, undocumented imigran atau illegal imigran gitu. Dan sebenarnya cara penyergapannya itu yang sifatnya itu intimidatif, yang membuat warga-warga Los Angeles itu menjadi panik gitu, Bung Anggi, dan ketakutan pada akhirnya. Nah, ini akhirnya memancing protes ya dari berbagai warga dan komunitas di Los Angeles, dan kemudian mereka merespon dengan aksi demonstrasi. Dan aksi demonya itu aksi demo yang sifatnya damai sebenarnya, namun kemudian direspon oleh pihak keamanan dengan tembakan air mata dan lain-lain, gas air mata, yang akhirnya itu memantik kemarahan para demonstran, dan akhirnya terjadilah kerusuhan sampai hari-hari terakhir ini ya, Bung Anggi gitu, dan meluas bahkan ya, bukan hanya di Los Angeles tapi juga di wilayah-wilayah lain di Amerika Serikat, termasuk kalau tidak salah juga New York ya, itu juga termasuk aksi solidaritas terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau kita melihat dari pemberitaan ya, ini sebenarnya akarnya dari situ, bagian dari upaya realisasi janji Trump ya untuk melakukan pengetatan terhadap para imigran, termasuk bahkan janji Trump untuk memulangkan para imigran yang dianggap sebagai ilegal dan berbahaya merugikan Amerika Serikat. Nah, ini perlahan-lahan mulai direalisasikan gitu, Bung Anggi. Dan Donald Trump juga mengeluarkan perintah mengerahkan 2.000 personel Garda Nasional ke Los Angeles. Bahkan Donald Trump juga tidak menutup kemungkinan mengerahkan Korps Marinir jika kondisi memburuk. Apakah kerusuhan di Los Angeles ini tidak bisa dilepaskan dari konteks bobroknya rezim Donald Trump yang lebih luas? Bahkan gubernur dari California pun menyebut Donald Trump diktator, Bu. Nah, Bung Anggi, ini memang kita memang tidak bisa lihat ini dalam konteks yang persoalan imigran saja ya, Bung Anggi ya. Ini banyak dimensinya, termasuk dimensi kepentingan politiknya Trump, termasuk juga hubungan antara politik antara Republik dan Demokrat ya, Bung Anggi ya. Dalam konteks politik Trump, kita memang melihat ya, setelah Trump, jadi terakhir ini kan Trump menang karena janji-janji populis ya, Bung Anggi ya, mengembalikan lapangan kerja, memperbaiki ekonomi dan macam-macam. Dan membuat Trump akhirnya dipilih bukan hanya oleh warga kulit putih Amerika Serikat, tapi termasuk juga dari kalangan kulit hitam, termasuk dari kalangan Latin, Bung Anggi. Jadi warga-warga imigran itu jadi banyak yang akhirnya pro terhadap Trump dan mendukung Trump, gitu. Termasuk bahkan kalangan Arab ya, karena isunya adalah isu Palestina, dan banyak warga Muslim di Timur Tengah, di Amerika Serikat, yang kecewa dengan kebijakan Biden, dan kemudian akhirnya mereka beralih kepada Trump. Walaupun sebenarnya sama saja gitu ya dalam konteks Gaza. Nah, akan tetapi Bung Anggi, setelah Trump itu terpilih menjadi presiden, nah ternyata
berbagai kebijakan dan huru-hara yang ditemukan oleh Trump ini ternyata menciptakan kekecewaan dari masyarakat Amerika Serikat sendiri gitu. Jadi ya dari berbagai hal lah ya, dari pemotongan-pemotongan efisiensi-efisiensi anggaran, termasuk juga isu Gaza, termasuk apa namanya tarif dan berbagai hal itu kalau kita lihat survei-survei dari awal tahun ini saja itu setiap bulan kan ada survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei di Amerika Serikat itu malah approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap Trump itu ternyata terus menurun begitu Bung Anggi. Isunya apa? Ya isu mismanagement, masalah persoalan kebijakan kesehatan, kebijakan ekonomi yang buruk gitu oleh oleh Presiden Trump yang membuat Trump akhirnya menjadi eh, bukan hanya dari kalangan Demokrat ya yang antipati gitu, tapi juga kalangan Republik juga banyak dari kalangan masyarakat termasuk juga dari kalangan politisi dari Partai Republik juga banyak yang mengkritik Trump. Jadi kondisinya itu adalah Trump ini lagi buruk-buruknya apa namanya citranya di masyarakat Amerika Serikat. Bahkan termasuk setelah Trump berkunjung ke Timur Tengah, membawa sekitar 2 triliun ya janji investasi dari Arab, Qatar. Ternyata juga tidak menaikkan ini, tidak berhasil menaikkan approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap Trump gitu, Bung Anggi. Nah, dan saya melihat akhirnya ini bisa jadi menjadi strategi Trump ya. Jadi eh, strategi Trump untuk mengalihkan atau untuk semacam membuat masyarakat terdistraksi dengan persoalan mereka terhadap kegagalan pemerintah dengan cara mengangkat isu imigran sebagai masalah. Nah, ini terbukti Bung Anggi dalam salah satu survei ya, dalam satu survei saya agak lupa yang ini kalau saya lihat di tahun 2024 kemarin ya. Jadi ada survei yang menarik Bung Anggi yang jadi selama ini itu ketika masyarakat disurvei eh, lima besar persoalan Amerika itu selama ini itu sebelum 2024 itu biasanya yang menjadi problem utama masyarakat Amerika itu adalah pemerintah gitu. Jadi eh, jadi ketika ada pertanyaan ya, what do you think is the most important problem facing this country today? Jadi masalah apakah menurut Anda yang menjadi persoalan terbesar di Amerika? Ini pertanyaan kepada masyarakat. Itu dari tahun ke tahun itu pasti adalah pemerintah yang menjadi masalah utama. Nah, tapi 2024 kemarin ini karena menjelang pemilu tiba-tiba berubah gitu. Biasanya government pertama terus tiba-tiba government menjadi yang kedua. Malah yang menjadi masalah utama dalam perspektif rakyat Amerika secara umum adalah imigrasi. Kenapa bisa begitu? Ini kan apa? Hasil dari propaganda-propaganda Republik dan Trump khususnya ya dalam konteks pemilu, Bung Anggi. Nah, jadi poin saya adalah ini sebenarnya adalah bagian dari politik untuk menyelamatkan wajah Trump sebenarnya, untuk memperbaiki reputasi Trump. Dengan cara apa? Mengalihkan perhatian dan persoalan masyarakat, konsen masyarakat dari masalah kegagalan pemerintah menuju kepada persoalan imigrasi gitu. Jadi ini kesannya seolah-olah yang membuat kondisi negara kita buruk, ekonomi kita buruk, kriminalitas meningkat, itu gara-gara imigran, bukan gara-gara pemerintah. Gitu. Biar pemerintah itu tetap bisa menjadi apa ya sosok yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Gitu. Nah itu konteksnya ya, Bung Anggi gitu. Ini konteks politiknya. Nah, dalam konteks hubungan dengan gubernur Los Angeles, saya kira wajar ketika gubernur Los Angeles itu tersinggung ketika Trump itu memerintahkan kepada apa ya tentara ya yang ada di Los Angeles untuk langsung mengambil sikap turun gitu. Yang seharusnya kalau menurut gubernur itu kan gubernurnya kan ya harus melalui koordinasi dengan gubernur dulu, tidak boleh langsung melangkahi gubernur gitu. Nah, kenapa Gubernur Los Angeles tersinggung dan bahkan melaporkan ini ya ke pengadilan ya, informasi yang saya baca. Kenapa? Karena ya ini kan sebenarnya secara politik kan bisa menjatuhkan kredibilitas dari gubernur sendiri kan. Ini kan seolah-olah Trump ingin menunjukkan kepada publik bahwa gubernur tidak becus dalam menangani persoalan kerusuhan yang terjadi sehingga presiden harus turun tangan. Nah, itulah mengapa gubernur mengatakan tidak ada kok kerusuhan, tidak ada kriminalitas, tidak ada apa kehancuran. Yang ada malah
Ini gara-gara presiden itu yang membuat kondisi genting, akhirnya masyarakat menjadi terpancing dan marah dan rusuh gitu. Padahal sebenarnya kok aksinya damai, aksinya tertib. Cuma gara-gara presiden yang bertindak berlebihan, akhirnya masyarakat marah. Jadi eh, ini bagian dari apa namanya? Ada ini juga saya kira adalah bagian dari serangan politiknya Trump kepada gubernur di Los Angeles yang juga notabene adalah Demokrat ya. Tapi gubernur Los Angeles juga melakukan perlawanan dengan mengatakan sebenarnya ini Trump saja yang bersikap berlebihan gitu, Bung Anggi. Dan lagi-lagi Bung Hasbi, apakah ini mengindikasikan demokrasi gagal menjawab sengkarut persoalan multidimensi, Bung? Ya, kalau dalam Pew Research Center ya, Bu Anggi 2019 ya, tentang persepsi masyarakat terhadap demokrasi, memang masyarakat itu secara umum di negara-negara demokrasi, baik di Amerika, Eropa, Australia, Jepang, Korea Selatan, mereka memang di atas 50% ya, mengatakan bahwa demokrasi itu tidak bisa menjamin kesejahteraan mereka gitu. Bahkan mereka mengatakan ya dalam negara demokrasi, elit-elit itu tidak layak untuk dipercaya gitu. Mereka ragu dengan apa dengan ragu dengan kapabilitas si rata-rata elit gitu. Nah, apa namanya? Saya kira ini juga ini akan menjadi faktor-faktor yang membuat warga Amerika Serikat semakin kecewa dengan pemerintahan. Karena Bung Anggi, sebenarnya kalau bicara tentang imigran ya, memang ya Amerika Serikat itu kan negara imigran ya, gitu. Ya penduduk asli Amerika siapa sih? Itu kan suku Indian. Suku Indian di mana mereka posisinya? Kan mereka tidak menempati posisi posisi yang penting, bahkan mereka menjadi warga kelas 2 gitu. Ya, dari sekian ratus ribu warga Indian dibantai oleh pendatang Eropa tinggal menjadi sekian ribu saja dan sekarang kita tidak tahu mereka berada di posisi mana ya. Gitu. Sebagian besar Amerika itu ya penduduk kulit putih gitu. Eh, dan itu satu sisi. Di sisi yang lain, memang memang ada masalah imigran ilegal ya di Amerika Serikat. Itu sekitar lebih dari 10 juta orang imigran ilegal masuk ke Amerika. Ribuan masuk ya setiap tahun gitu dari melalui Meksiko. Baik dari Meksiko sendiri maupun dari negara-negara yang lain di Amerika Tengah seperti Guatemala, Haiti, dan lain-lain ya termasuk Venezuela misalnya. Tapi eh, cara Trump untuk scapegoating ya, apa istilahnya itu, mengkambing hitamkan persoalan Amerika dengan menjadikan imigran sebagai masalah utama. Nah, ini kan sebenarnya adalah cara pemerintah atau cara rezim untuk mengalihkan perhatian masyarakat gitu. Nah, jadi wajar ketika masyarakat itu. Nah, saya kira Bu Anggi, walaupun ada upaya untuk mengalihkan concern masyarakat dari persoalan kegagalan pemerintah eh, apa namanya mengalihkan ya dari persoalan dalam pemerintah menjadi masalah imigran, saya kira masyarakat Amerika itu sangat apa ya lebih cerdas lah gitu. Atau mereka orang-orang yang cerdas yang tidak gampang untuk dibodoh-bodohi gitu. Walaupun mungkin ada yang terpancing, tapi saya kira warga Amerika Serikat pasti paham gitu, paham bahwa ya masalah utama negara kita adalah masalah pemerintahan yang gagal dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dalam memperbaiki kondisi ekonomi, dalam memberikan kesejahteraan dan melayani masyarakat. Gitu. Nah, ini saya kira eh, hari-hari yang akan datang, saya kira kita akan melihat berbagai counter-counter ya, opini atau counter-counter narasi yang akan digaungkan oleh masyarakat Amerika yang mereka akan pasti menembak, akan pasti menghantam Trump bahwa Trump yang menjadi akar masalah. Apalagi Bung Anggi beberapa waktu terakhir kan kita melihat kebijakan travel ban dikeluarkan kembali. 12 negara mayoritas Muslim itu kemudian di ban, termasuk konflik antara kampus-kampus seperti Harvard dengan Trump karena isu Gaza. Nah ini menurut saya akan menjadi poin-poin tambahan yang akan membuat masyarakat semakin frustrasi dan semakin kecewa dengan Trump. Khususnya saya kira kalau dalam konteks sistem politik Amerika Serikat ya demokrasi saya kira eh, mungkin masyarakat akan perlahan-lahan juga akan mengkritik tentang sistem yang ada gitu yang itu memang tidak bisa diharapkan memberikan dan menciptakan kepemimpinan yang kuat dan baik untuk masyarakat di Amerika Serikat. Jazakallah Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini juga menjadi pencerahan bagi kita bahwa tadi yang disampaikan dan dikutip dari Pew Research memang demokrasi tidak bisa memberikan kita sebagai rakyat
memberikan kebahagiaan, apalagi keadilan. Jasa kalau sekali lagi Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.